Ini kisahku, mana kisahmu? Hai semuanya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Julian di sini. Di video kali ini, gua bakal ngobrol lagi sama temen gua yang temen dari eh, lawan menjadi kawan hingga sampai saat ini. Inilah dia, the one and only Bang Ongo. Oh, gimana sehat nggak ya? Alhamdulillah bro, sehat. Alhamdulillah. Kesibukan apa aja sekarang? Sibukan, paling kegiatan-kegiatan sehari-hari, rutinitas seperti kerja. Oh. Alhamdulillah udah kerja sih. Alhamdulillah ya. Berapa tahun gua nganggur. Ya dan alhamdulillah kita dua-duanya sekarang rambutnya udah pendek lagi ya. Iya. Dulu pernah gondrong juga ya. Oke Ngong, kita flashback ke belakang jauh gitu kan. Masa-masa dimana kita masih belum terlalu ribet dengan kehidupan dunia. Kalau gue kan teman-teman yang ngikutin channel gue pasti tau lah gitu, gue sekolah di Madrasah Ibtidaiyah. Kalau lu sendiri di apa Ngo? Gua dulu SD-nya SD Rancagung 1. SDN Rancagung 1 ya. Iya. Berarti di Kampung Cadas ya. Cadas. Kampung Cadas. Kepala desa Rancagung. Iya. Buat teman-teman yang di Cadas, ditunggu nanti ya bikin kontennya. SDN Rancagong 1. SD Rancagung 1. Nah, pertama kali lu ketemu gua di zaman sekolah dasar gitu, waktu kapan tuh? Kapan ya? Pas main bola apa ya? Main bola ya? Yang lu inget pasti main bola ya? Yang lawan bola gitu kan? Iya. Pas main bola di lapangan bonek. Jadi teman-teman, kita kan beda sekolah nih. Sekolah dasarnya gua di madrasah, Bang Ongo di SDN Negeri 1 Rancagong. Di kampung kita aja kan ya, walaupun kita tetap ya masih saudara gitu kan, satu uyut gitu kan, masih satu keturunan. Sebenarnya kalau kita sambung-sambungin desa atau kampung Cadas dengan kampung Riok itu ya atasnya tetap aja satu uyut juga gitu kan Mo ya. Nah dari desanya kita juga sering panas-panasan gitu kan, gak mau kalah lah intinya gitu. Nah di sekolahnya juga, sekolah dasar juga, kalau ketemu sama SDN atau sekolah dasar negeri, kita juga kan pasti panas-panasan ya. Iya. Gak mau kalah lah intinya dalam segi apapun gitu kan. Adalah sewaktu-waktu kita tuh sparring sepak bola di lapangan bonek. Kelas berapa itu Mo ya? Waktu itu ya? Berapa ya? Kelas 4 dulu pasti. Kelas 4 ya? Bukan kelas 4. Antara kelas 5 atau kelas 6 sih. Ya jadi terjadilah itu ya, Iya. sparring itu. Apa yang lu inget di momen itu Mo? Kan main bola biasa ya? Iya, yang gue inget sih ketika ngelihat lawan lu doang yang gue takutin, maksud kata gue gede amat tuh. Ya sama aja sih, gue juga gitu kan, karena dulu kita nggak seakrab ini. Iya. Teman-teman yang nggak seakrab ini, musuh lah, lawan lah waktu itu ya. Kata gue gede amat nih bocah, kata gue. Oh. Bener juga, pas kejadian main bola gue dikena body sama lu. Sampai mau mampus gue kayaknya. Astagfirullahaladzim. Ya jadi kalau yang gue inget itu sebenarnya itu kronologinya kita udah main lah gitu. Skor gue lupa lah waktu itu berapa. Iya. Tapi emang yang paling akhirnya kita bisa seakrab ini gitu kan, prosesnya nggak dari kecil tuh akrab, enggak, malah kita kan musuh lah gitu, kayak lawan. Posisi bola itu bola liar di tengah-tengah. Lu mau ngambil, gua mau ngambil gitu kan, mestinya begini nih. Iya. Gua takut karena lu lebih dekat sama bola, gua takut lu nendang dan kena badan gua loncat lah gua. Nah, lu nggak menghindar, lu nggak menghindar, bola juga nggak tahu lah lu sempat tendang atau enggak. Intinya gua loncat, di ban badan lu tuh, di ban badan lu jatuh gitu kan, nggak bisa napas gitu kan. Berapa detik itu lu nggak bisa napas yang gua lihat gitu kan. Enggak lah, gue udah pikir wah mampus gue nih, mampus enak perut gue. Iya, gue juga di situ udah mikir, waduh anak orang mati nih kata gue gitu kan. Ya sempat gue lurusin badan lu gitu kan, ya biasalah waktu kita masih kecil kita sering diajarin main bola lah gitu, walaupun waktu itu belum pakai sepatu bola ya, masih nyeker jadi Bahasa Jermannya nyokor ya. jadi apa namanya, ya gue lurusin badan lu gitu kan, gue angkat gitu kan, ya nggak lama kan teman-teman lu kan dari anak-anak SD yang lain ngerumunin gitu kan. Dan ada ya setelah itu alhamdulillah masih sehat hingga saat ini ya.
Padahal di momen itu kritis, panjang umur. ya kritis, maksudnya ya namanya nggak siap, tiba-tiba ketiban badan gua gitu kan, karena gua menghindari bola yang mau lu tendang, ya langsung apa ya ngap ya bahasa gitunya, nggak bisa napas lah gitu, nggak bisa napas karena posisi badan dia yang ketiban sama gua gitu ya, dengan postur badan gua yang sekarang lah gitu kan, nggak beda jauh sama zaman kecil gitu kan. Gua angkat bagian tengah pinggang gitu kan, Jalan jalan. gede kayaknya lu ya di Iya, untuk postur tubuh sih nggak layak ya sekolah dasar segede gua dulu ya. paling gede paling pinter gitu. Enggak sih kalau pinter mas, pinter nyontek iya. Iya di momen itu tuh, dan gua dengar juga maksudnya selintingan gitu. Kalau gua tuh mau digebukin waktu itu gitu kan, setelah main bola gitu kan, wah dicariin lu sama anak SDN Rancagong nih mau digebukin gara-gara main bola. Lah kata gua kan gua nggak salah, namanya gua menghindar gitu. Ya zaman-zaman itu lah, tapi alhamdulillahnya nggak terjadi ya, nggak terjadi. Maksudnya di lapangan bola selesai gitu kan, dan nggak terjadi apa-apa gitu kan. Selain itu ada lagi nggak momen-momen sekolah dasar yang lu inget lagi? Momen sekolah. Sama gua gitu, sama gua. Sambil ngopi ya teman-teman ya. Ini kopi loh, bukan minuman jahat. Ada lagi nggak? Banyak lupa juga sih gua. Udah lama Banyak banget. lupa ya. Ya singkat cerita sih, ya kita ketemu di SMP yang sama ya. Iya, terus kita Heeh. di SMP yang sama. Ya kita makin kesini makin akrab lagi kan. Tapi sebelum kesana gitu, sebelum kesana kan tetap sama. Di SMP itu kita ada gesekan lagi sebelum kita ke akrab nih. Soalnya beda ini ya, beda apa? Ya beda circle lagi, beda geng lagi. Hmm. Yang notabene baik lagi, legok cadas nih gitu kan, walaupun satu uyut nih. Tetap aja zaman itu kan kita nggak ngurusin, walaupun gua disuruh sering lah sama nyokap gua atau nenek gua, nih bikin kue ke nyokap gitu kan, ke nyokap lu gitu kan. Nah, gua tahu itu rumah lu gitu kan, tapi gua nggak tahu kalau lu masih saudara gitu. Dulu kan ya namanya bocah, bilang bocah gitu kan. Jadi pikirannya masih labil, ya yang ada ya pengen sok-sokan begitulah. Iya, iya gagah-gagahan lah. Untuk Yang saat gitu ini ya. sih kalau kita udah paham ya sedikit gimana gitu ya, malu juga. Ternyata ini saudara gue semua gitu kan. Baru nyadar sekarang mungkin Iya gitu kan. Kalau waktu itu kan ya jiwa ininya lah gitu ya. Jiwa mudanya tuh benar-benar gitu, kayaknya pol-polan gitu ya itu ya. Iya berarti masalah dasar selesai di situ. Berarti kita beranjak nih ke sekolah lanjutan tingkat pertama. SLTP. Dulu kan SLTP ya. Tapi ntar dulu, Hah? gua biasanya juga punya sedikit cerita yang gua nggak nyangka juga ya. Jadi dulu gua SMP SD, perpisahan SD cerita nih. Iya. Perpisahan SD kan ada acara seperti biasa lah, lomba-lomba nari-nari kan dulu Iya, kan, iya, gitu kan. iya. Ada musik apa gitu kan. Gua waktu SD itu nggak ngikut perpisahan di SD ya, nggak ikut acara di SD. Gua lari ke SMP negeri. Waktu itu. Tetap gua pertama di SD dulu nih, kata gua, Iya. gua bolos, gua mau lihat band di Oh negeri, iya iya. gitu kan. Gua bolos sendirian ke negeri. Iya. Sampai negeri gua mikir, oh gimana ya gua kalau masuk sini enak juga, kata gua gitu. Oh iya iya iya. Maksudnya nggak nyangka juga lah, gua Ah. pertama gua dari SD perpisah SD bolos ke negeri nih, pengen Iya. lihat band. Iya iya. Taunya ya gua Masuk situ ya. Oh jadi kan lu mah ada cerita gitu ya. Jadi siang hari di sekolah dasar lu ada perpisahan, lu nggak sampai selesai malah lu lihat band di di SMPN 1 Legok ya, di Iya. negeri ya. Negeri itu SLTPN 1 Legok, atau SMPN 1 Legok ya. Alumni kita juga gitu kan. Gua sampai ngelamun di sono ya gua sendirian. Kata Ah, gua kalau masuk sini enak juga di negeri, atau gua ya. iya iya. Iya, ya nggak taunya masuk situ juga, alhamdulillah. Iya, iya. Ya kan. Tapi itu lu termasuk yang pinter kalau gitu mau jatuhnya Alhamdulillah waktu. pinter. Tadi pinter nyontek. Ya soalnya zaman dulu. Apa ada beberapa orang di teman SD gua. Heeh. Jadi bukan iri gitu ya. Iya. Nggak nyangka aja sama gua gitu. Tanda tanya besar lah kalau kita lah, bukan kalau bilang gitu. Tanda tanya besar. Soalnya zaman dulu itu kita masih sistemnya NEM ya. Bener. NEM kita tuh harus di atas 3 kalau nggak salah ya, apa di atas 4. Setahu gua nem dulu masuk negeri itu 33,37. Iya ya, iya intinya harus di atas 33 lah gitu, 3,3 gitu. Waktu itu NEM apa ya kepanjangannya, gue juga lupa tuh NEM. Temen dia bilang, wah
gua nggak percaya lu masuk negeri katanya. Gua kan sama lu, bolos sama apa sama katanya. Iya. Gua Badung, tapi pinter, gua bercandain gitu aja. Iya. Gua Badung tapi gua pinter. Iya, kita otaknya dipakai ya. Gimana caranya bisa nyontek? Ya, begitulah. Iya, oh jadi kalau gue sama sekali nggak tahu, maksudnya dari madrasah itu mau kemana tuh nggak tahu gitu. Ya ngikutin alur aja gitu kan. Cuman karena abang gua yang pertama, anak pertama, alumni pertama SMPN 1 Legok, jadi ngerekomendasiin dan kebetulan net gua cukup gitu buat masuk ke situ. Padahal sama kayak lu, cuman teman gua ini lebih pintar dari gua, ranking lah 5 besar dia kalau di madrasah, tapi name-nya itu nggak bisa masuk negeri, malah masuknya ke apa sekolah tetangga kita tuh 184 gitu. Gue juga beda, kayaknya masuk negeri gue beda koma doang deh. Menang tipis lah ya gitu di koma ya. Beda 1 doang. Misalkan dulu berapa ya? 33,37 33,36 misalkan nih. Iya. Gua 33,37. Cuma beda itu doang. 0 koma ya. Iya, beda 0 koma. Gue juga udah lupa sih name gue berapa, tapi yang pasti ya kita ketemu lagi di situ gitu kan. Setelah sekolah dasar ya tetap kikuk aja kan, jatuhnya tetap kikuk. Karena gue 1B, lu 1 apa? Gua 1I. 1I, jauh kan. Kita itu ada berapa kelas sih? A, B, C, D, E, F, G, H, I. 9 kelas, satu angkatan ya. Rata-rata satu kelas itu 35 sampai 40 siswa ya, siswa dan siswi gitu kan. Tapi waktu kelas 1, gua 1B, lu 1I, kita di pagi-pagi semua apa bisa sih? Saya ingat tuh kelas 1 itu. Kayaknya gua siang. Kalau gua pagi masalahnya. Gua siang kayaknya. Gua siang berarti ya? Oh iya, gua pagi soalnya. Ketemu barengan itu kelas 3 doang, yang pagi semua apa gimana sih itu? Iya, kelas 3 pagi semua. Gitu, kelas 3 pagi semua. Pagi semua. Oh jadi nah beda lagi kan, gua masuk 1B, lu di 1I, kelasnya di belakang, gua di depan gitu kan. Nah circle-nya udah pasti berbeda tuh, gua masuk pagi, lu masuk siang. Sampai kelas 2 ya masuk siang ya? Ya ketemu lah di situ ya, paling ya sapa-sapaan biasa ya, zaman-zamannya gitu kan. Ya kadang ya balik lagi tuh, zaman-zamannya itu ya, teman-teman zamannya itu tahun 2000-an awal. Ya masih marak lah gitu kan, abang-abangan gitu kan, abang-abangan kita kelas 3, kelas 2 gitu kan. Ya mungkin yang pagi gua yang kena gitu kan, gua yang suruh muter. Ya ngerti lah pasti yang muter-muter tuh ngapain gitu kan. Ujung-ujungnya punya duit aja gitu. Ada bingung segala, kasihan juga ya. Iya, yang pernah jadi korban kita, korban panakan kita. Mohon ridho ikhlasnya ya teman-teman, kita juga ada abang-abangan yang di atas. Tapi malah jadi kebiasaan nih, kita udah kelas 3 malah kita yang nyuruh ya. Mungkin dibilang tradisi apa gimana? Iya, kayak tradisi yang kurang baik ya. Maksudnya itu nggak usah dicontoh lah. Zaman sekarang gitu, ini kita berbicara zaman dulu lah ya. Turun-menurun kali ya? Iya, jadi untuk zaman sekarang udah nggak ada kali ya. jadi susah juga sih ya, maksudnya untuk terlepas dari tradisi kayak gitu ya, mudah-mudahan untuk generasi berikutnya nggak ada kayak gitu lagi lah. Iya, lu masuk kelas 1 siang, gua kelas 1 pagi, karena yang gua tahu sih A, B, C, D, E kalau nggak salah itu pagi ya. F, G, H, I 4 kelas itu masuknya siang. Kelas 1 ya gitu-gitu aja sih. Ya gua lebih akrab sama si Adon ya, Ari Arianto. Ya kalau nonton video ini dimanapun lu berada ya kabar-kabarin lah, komen. Kalau lu sendiri kan di siang gitu kan, dia ketemu gua juga ya jarang lah ya, itu jarang. Nah kelas 2 gua kelas 2-nya itu perpisahan di kelas 1 itu apa? Sebelum kita naik ke kelas 2 ada perpisahan kakak kelas kita nih. Iya. Momen apa nggak yang lu inget nggak? Atau ada momen spesial dari lu gitu di perpisahan kelas 3? Berarti angkatannya Bang Boleng ya waktu itu ya? Iya, Angkatan Bang Boleng. Basis Canes juga. Basis kelapa 2-nya Bang RT ya. Iya Bang RT yang basis kelapa 2-nya. Tahu dulu gua waktu SMP mau naik ke kelas 2 itu nggak terlalu fokus ke ini sih, paling gua fokusnya ya nongkrong nggak karuan begitu, jadi gimana ya, gua nggak terlalu fokus untuk satu hal apa gitu kan. Jadi sekarang saya sendiri kebanyakan di luar gitu kan, kalau mana keluar yuk keluar gitu, nggak terlalu fokus di ini di sekolah
di sekolah ya. Ya kalau kelas 1 sih yang pengalaman gua mungkin ngeband sih kayaknya ya. Iya. Ngeband waktu kelas 1 tuh Emang yang ngeband. pas rame-ramenya itu dulu. Iya, ngeband ada yang suka dengan aliran apa black metal, ya macam metal lah gitu kan, apapun itu jenisnya metal gitu kan. Underground. Kalau gua kan larinya ke ya pang-pangan lah gitu, kalau dibilang pang juga nggak maksimal gitu ya. Ya kalau gua masuk ke pang gitu kan. Gue kalau dengan anak pang gue jadi pengen ketawa sendiri. Nanti itu bahasnya itu. Parah lu, parah. Ya itu kan udah kelas 3, udah akrab sama gua gitu kan. Ini kita bahas di kelas 1 dulu aja gitu kan. Di kelas 1 ya momen yang paling berkesan itu ya karena ya sedikit-sedikit bisa main gitar gitu kan. Walaupun suara pales gitu kan, ya modal berani aja ya, zaman itu kan masih ya kita masih ininya hal-hal yang inilah gitu. Yang nggak bisa gua sebutin di sini. Ya saya ngeband di acara perpisahan itu ya seru, maksudnya tes mental banget lah kita naik di panggung ya, walaupun di madrasah gua sering latihan di panggung gitu kan ya, kayak semacam itulah. Gue yang paling inget sih waktu kelas 1 mungkin yang pertama kali masuk kali ya. Pertama kali masuk awal-awal nih Ya. Jadi itu ada sedikit kelas juga sama basis. oh kelapa dua Iya. kelapa dua tuh Pak Kiping. Pak Kiping. Pakai B. Ya ada basis sama ada gesekan dikit sama basis kedua ya. Mungkin itu kesalahpahaman juga ya. Iya. Ya, sama apa ya? Ya kelabilan Ya zaman itulah ya, dulu gitu kan. zaman itu pengen sosokan jadi jagoan lah zaman itu gitu kan. Ya alhamdulillah nggak sampai terjadi apa-apa. Karena ada salah satu kakak kelas kita Bang Boleh sama Bang RT ya. Iya. Jadi udahlah cukup sampai di sini. Gitu. Iya. Jadi, alhamdulillah sampai saat ini jadi teman baik gitu. Benar. Sama Kiping, sama basis Kelapa Dua, sama basis dari basis Kelapa Dua ke sini aja, Anggris, Cibogo, Iya. banyak lah. Dari Bonang. Alhamdulillah semenjak itu ya jadi kenal semua gitu sama anak-anak, Iya. gitu, sama setiap basis gitu. Nah balik lagi proses perkenalan kita dan bisa seakrab ini itu ya dulunya hampir semuanya lawan. Iya. Hampir ya ada yang hampir mau berantem, ada yang berantem tapi akhirnya jadi benar-benar kental gitu perkawanan ya. Zaman dia aneh juga sih kalau dipikir-pikir ya. Iya. Iya kalau dipikir-pikir kalau sekarang dulu lu berantem sama gua, malah sekarang kebalikannya gitu, yang akrab banget sekarang malah kita nggak pernah sapa-sapaan lagi gitu ya. Iya jadi perkenalannya gitulah zaman dulu ya, zaman dulu tuh gitu. Nah, kalau kita nggak ribut dulu tuh kayaknya nggak bisa akrab gitu. Iya, betul. Iya, jadi kadang-kadang yang kenalannya dari gesekan. iya, dari gesekan dulu, dari misunderstanding, dari kesalahpahaman, Iya. ya gontok-gontokan gitu kan. Tapi ending-endingnya kita malah berkawan hingga saat ini gitu. Makanya gue pengen bikin video-video seperti ini gitu, mau jadi biar mengulang lagi masa-masa kita yang dulu gitu kan. Kalau momen gue emang sih masuk pertama ke negeri itu sih ya kita loncat lagi, maksudnya pas masuknya itu ya ketahuan lah anak madrasah kan sedikit ya, ketahuan seragam kami itu putih hijau, celananya hijau, seragam atasnya putih, rata-rata di situ kan putih merah semua, rata-rata di sekolah dasar SD gitu, SD negeri maupun swasta lah ya, gua nggak ngerti, tapi kebanyakan sih SDN ya, sekolah dasar negeri ya, yang kelihatan hijau kan sedikit ya. Kelihatan dia tuh sedikit gitu kan ya, tapi apapun itu udah kita lewatin. Sekolah kelas 1 ya, momen gua yang paling berkesan sih ngeband ya, punya teman baru pastinya gitu kan ya, anak lingkungan kita dari mulai lu di kampung Cadas doang, gua di kampung Legok doang, bisa kenal ke kampung-kampung yang lain, Parung Panjang, Cilarab, Kemuning gitu kan, Pagedangan dan sekitarnya, Curug, Kelapa Dua, Cibogo, Bojong Nangka, dan lain-lain gitu. Ya gue punya momen tersendiri untuk diri gue sendiri ya. Jadi kadang ngayal nih, waktu kelas 1 gue pernah ngayal, gue ngayal sih. Jadi gue merhatiin beberapa orang. Kalau gue kelas 2, dia sekelas sama gue, mantep juga ya. Cewek-ceweknya nih lah. Oh, udah cewek itu sekarang nih. Kalau gua kelas 2
dia sekelas sama gue kayaknya asik. Iya. Ya tahu ya kebenaran lah itu yang gue unjukin sekelas semua sama gue. Iya, tapi kita nggak usah sebut nama asli ya. Inisial aja, inisial. Inisial aja udah. Inisial aja. Enggak, tar dulu sebelum lu ini, gue ingat-ingat dulu. Huruf depannya kayaknya K ya. Huruf depannya K, basisnya aja nggak apa-apa kalau basis ya, kalau sebutin. Basisnya basis Bonang kalau nggak salah. Iya nggak? Salah apa gua? Bukan itu. Bukan itu ya? Bukan itu. Itu Ya? mah udah kelas 3. Oh itu kelas 3 ya? Bukan kelas 1 bukan? Basisnya deh, basisnya mana dulu? Basis. Gua sebutin aja emang gua sama dia muda. Iya, jangan sebut nama ini. Oh, Nggak enak kalau dia punya bahan apa walaupun di zaman dulu gitu. Basisnya aja. Basisnya basis duku, basis duku ada 2 ini. Oh. Sama huruf depannya aja. Huruf depannya apa? Huruf depannya N sama M sama D. Banyak amat. A. Iya banyak emang gua minta. Oh itu si A, si B, si C, si D kalau sekelas sama gua nih kelas 2. Iya. Enak bener ya. Jadi ada penyemangat gitu. Nah. Taunya sekelas semua sama gua. Iya. Yang tadi ban pertama N, Iya. Duku. Iya. Tinggi lah orangnya ya. Gua tahu gitu Nah, kan. sekarang jadi saudara gua. Iya. Yang kedua tadi yang sebut apa? M. M. M kayaknya bukan Duku deh. Agak ke sono lagi Kampung Kelapa ya. Kerudungan. Iya. Ya, yang ketiga D tadi. D. Basis. Ya lah. Nangsi ya. Ya, sih. Tahu juga, tinggi juga badannya. Iya. Tahu sekarang kebayang tadi dia ya. Tahu, masih ada di kontak gua. Aduh, iya, jadi emang waktu itu ya kelas 3 itu sekelas sama lu ya. Ada lagi? Banyak sih. Kelas 2 ya, lu 2H juga ya? 2I gua. Oh, 2I juga ya? 1I, 2I. 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 Saking pinternya gua tuh. 2I. Kelas 3-nya kelas 3A. Terlalu pintar emang lu. Terlalu pintar. Pintar di kelas A. Iya, kalau gua kebaliknya 1B, 2C, 3H. 3 malah mental jauh. Pas gua nanya guru, Pak gak salah saya masuk kelas A kan orang pintar semua. Sekarang mah nggak ada pintar, nggak ada apa, sama aja. Iya, jadi dulu mah ada stigma kalau kelas 1A itu yang orang pintar semua gitu kan. Sampai kelas CD lah gitu kan. E, F, G itu kayaknya tuh yang standar gitu. Padahal mah nggak begitu ya teman-teman ya. Baik lagi ke pribadi masing-masing itu, pengaturannya udah beda lah gitu. Oh jadi itu jadi momen juga ya buat lu ya gitu kan. Iya. Karena kalau gua sih ya cuek sih zaman itu ya, cuek untuk ya siapa teman di sekelas gitu, cuek aja gitu kan. Apa guanya yang nggak sensitif gitu, gimana gitu? Apa guanya yang emang Ya sebenarnya gue juga cuek. Hmm. Kalau untuk perihal cewek gue juga cuek. Iya. Cuek ya cuman kepengen doang. Jadi keberanian nggak ada buat cewek, mendingan gue cuek gitu. Ya mikirnya dulu. Iya. Pas mungkin puber-pubernya gue udah mau lulus tuh. Kenapa gue nggak dari kelas 1 gitu kan? Kenal sama cewek, berani sama cewek gitu. Ngopi dulu Pak. Kayak nyesel gitu. Gua kayaknya kalau bahas masalah cewek gitu ya. Nah, tahu sendiri lu. Iya. Siapa sih di SMP cewek nggak ada emang gue cuek. Kedua emang. Iya malah keberanian ceweknya itu yang gua tahu suka sama lu dan lunya yang nggak ada keberanian gitu loh. Yang gua tahu ya gitu, yang gua tahu gitu. Kan kelas 2 kita belum akrab sama. Sebenarnya bukan gara keberanian sih lah, takut dia nyesel loh. Ya zaman itu Pak, maksudnya cinta-cinta apa sih zaman Iya. SMP gitu, cuma suka karena kita kan terbatas zaman itu, handphone belum ada gitu kan, masih ngerasain apalagi zaman SD masih surat-suratan gitu ya. SMP juga sama gitu, kalau yang orangnya agak berada ya dia udah pegang ya kelasan Nokia lah gitu kan, kelasan Nokia. Ya zaman itulah, tapi kalau telepon rumah sih udah ada waktu itu udah ada. Ya dulu sih gua pribadi ya gua nunjukin ke jati diri gua sendiri gitu, nggak terlalu ke yang lain gitu kan. Iya emang untuk di SMP gitu lah. iya, maksudnya circle kita itu ya orang apa adanya ya kita ketahuan. Ya sorry itu saya gitu kalau dibilang Bandungnya kita ya kita yang kesorot lah zaman itu gitu kan, dan teman-teman yang ada di belakang kita gitu. Tapi bahas-bahas ya cewek itulah ya gitu kan, yang gua tahu sih dia banyaknya taksir sama cewek, nah dianya tuh yang masih ya maluin lah gitu. Bukan malu lagi nih, maluin gitu. Pakai normal kan. Ya jadi nah kelas 2 itu kan gua balik lagi pagi gua pagi, gua 2C. Teman-teman 2C kalau yang ada
bisa ngingetin di bawah ya di komentar. Siapa aja teman-teman di kelas 2C gua. Kalau di 1B sih alhamdulillah udah mulai agak responding loh, udah ada datanya di gua gitu kan. Nah yang 2C nih gua yang masih belum pegang gitu. Lu 1I, duanya 2I juga. Nah 2I siang lagi kan. siang. Siang lagi nggak ketemu lagi dong kita. Ada momen ketika itu ya itu balik di zaman itu ya, bocah. Jadi ada surat di kelas mana gitu ya, ada surat kayak semacam surat tantangan lah gitu. Surat tantangan ke anak pagi, kalau kelas siang itu ngajakin ribut lah gitu. Ngajakin berantem. Itu nggak tahu ya, gue juga nggak tahu ada provokatornya atau ada orang intelektual yang pengen adu domba kita nggak tahu ya gitu. Cuman endingnya gue nggak ngerti tuh. Akhirnya gimana? Lu masih ada yang diinget nggak? Justru itu yang jadi pertanyaan gue dulu, yang bikinnya siapa itu? Gue juga kagak tahu. Kalau mau dapat surat itu aja. Gue nanya ke itu apa? Karena pagi nggak ada yang tahu, nggak ada yang maksudnya tahu siapa yang bikinnya gitu. Iya. Ya seperti itulah, mungkin ada yang adu domba apa gimana namanya. Iya. Karena lu sama gue juga ya nggak mungkin langsung lu yang nanya ke gue langsung ngelabrak gua gitu. Iya. Iya jarang gitu. Yang rame itu malah di bawahnya kita gitu kan. Gua nggak ngerasa di anak pagi atau di pasir legok gua yang paling megang ya zaman itu, enggak. Di belakang dan teman-teman kita juga lain ada gitu ya, di Jian Regirang ya ada Agai gitu kan. Yang insya Allah juga mudah-mudahan dia ada waktu bisa bikin konten juga. Jadi Kelapa 2 ya ada Bang Kiping gitu. Dan masih banyak teman-teman lainnya gitu. Cuman mungkin yang menonjol dan yang sering dapat sorotan ya kita kayaknya gitu. Seingat gua ya, itu seingat gua. Pokoknya kalau lu anak pagi Bukan sorotan, udah lu ditandain ya kapan gak naiknya nih anak nih gitu kan. Ya tapi balik lagi ya, kita salah satu contoh nakal Bandung pada zamannya gitu kan, dan pada ya masih tingkat wajar lah gitu kan, walaupun kadang-kadang kita melewati batas gitu kan. Tapi kita melewati pagar belakang. Kita nggak pernah tinggal kelas, itu keberuntungan yang gua rasain gitu loh. Sama kayak lu lah gitu kan. Nanti kita bahas ke situnya. Ya jadi kelas 2 siang, kelas 2 pagi ada kontak-kontak gitu kan, jadinya gua dengar dari yang di bawah gitu kan, lah gini si Ongo tuh jelek-jelekin lu, yang sampai ke gue ini datanya begitu. Mungkin lu juga sama datanya begitu. Tapi untuk kita hadap-hadapan gitu, ya balik lagi, kita punya abang-abangan dan setiap abang-abangan itu pasti megang basisnya masing-masing gitu. Jadi sebelum ada apa-apa kita konfirmasi dulu, dan sering diomongin lu satu sekolah, ngapain ribut satu sekolah, mau jadi jagoan atau mau gimana lu gitu kan, berani sama sekolah sendiri, soalnya keluar katanya. Selalu diomongin begitu gitu kan ya sama abang-abangan kita gitu kan. Jadi akhirnya nggak sampai ke sono gitu kan. Momen kelas 2 sih ya biasa-biasa aja. Tapi kalau balik lagi ke kelas 1, sorry gue ada yang kelupa gitu mau. Ya mungkin yang abang-abang nih yang kelas 3-nya angkatan Bang Boleng, Bang Kicuy, terus Bang Agung, Cirarap gitu, yang hobi dulu main bola lah, rata-rata kan orang-orang yang Badung juga, nakal juga gitu dalam tanda kutip. Nah gue mungkin satu-satunya anak kelas 1 yang bisa bantu ikut serta dalam turnamen Setanggerang Raya main sepak bola, dan kita juara 4 tuh SMPN 1 Lego. Yang di mana sih itu? Yang di Benteng. Di Benteng. Tangerang Kota, Persita zaman itu sebelum pindah ke Bojonegoro, stadionnya masih di sana. Ya 2001 lah. Gue masih kelas 1 disamperin sama Bang Agung. Nah disitulah gue enaknya tuh kalau versi gue. Jadi gue ada di jalan bola gitu kan. Gue bisa lebih akrab nih sama abang-abang kelas itu. Jadi alhamdulillahnya jarang kena gue kalau gue udah lewat gitu kan, karena kenal lebih akrab gitu. Nah kelas 2 kita ada kelas kayak gitu, alhamdulillah nggak terjadi. Kelas 2 mungkin kosong sih prestasi gitu, prestasi kosong, tapi latihan masih. Momennya kelas 2C apa ya? Itu yang dulu main bola di sana Gimana? apa sih? Yang dimana? SPH itu. SPH kelas 3, ntar kita nyampe sono. Apa mau 3. diceritain nih? Nah jadi setelah kelas 1, kelas 2 kita nggak ada ini prestasi. Tapi sebelum ke sono kita ngobrol dulu nih, perjalanan kita dulu mau. Sebelum ke sono, nanti sampai ke sono, insya Allah. Kalau kita nggak lupa ya kalau ngobrol yang nggak ini. Ya jadi kelas 2 itu momen gua apa ya? Ya ngeband masih jalan gitu kan. Ngeband jalan. Ya sama Arik sama Bacol masih. Kelas 2 apa ya? Nggak begitu sih, nggak begitu inilah.
nggak begitu banyak kenangan lah kalau kelas 2 ya. Kalau lu sendiri ada nggak kelas 2? Lu kan udah tuh sekelas tadi apa yang lu pengenin semuanya gitu kan. Tahu cuma kebanyakan nih ini sih dibanding momen-momen seperti itu gimana ya, momen gue cuma tahu sendiri lah, gue orangnya Iya, jarang masuk, Iya. bolos Jarang sadar ya. jadi begitu, paling momen-momennya begitu-begitu doang gitu sampai Jarang sadar kayak gue sering sadar aja. yang ada kelas, Astagfirullahaladzim. yang ada kelas mulu gitu. Iya lu paling sering sih, paling sering dikit-dikit apa karena ya laporan-laporan yang nggak jelas dari bawah kita gitu kan. Jadinya kitanya kepancing gitu kan. Ditambah lagi ya itu kurang sadar. Pengakuan dosa gitu. Kurang sadar zaman itu tuh. Jadi emosi itu langsung teng aja naik gitu kan ya. Gak ngerti tuh bawaannya begitu. Lagi boleh menjadi kan. Tahu gue juga nggak tahu bisa seperti itu, mungkin ya karena dorongan dari teman-teman juga sih. Ya nggak ya gitulah lingkungan zaman itu ya, pada zaman itu. Ya mudah-mudahan zaman sekarang bisa lebih baik lagi prestasinya, SMPN 1 Legok tuh bisa lebih maksimal lagi. Tapi sebadung-badungnya gua atau sebadung-badungnya Ongo, minimal kita pernah ngasih prestasi gitu buat sekolah kita gitu. Walaupun tidak di jalan akademis gitu kan, di olahraganya. Jadi minimal ya masih lumayan lah gitu ya, nggak parah-parah amat gitu kan. Oke, kelas 1 udah, kelas 2 udah, singkatnya gitu loh. Singkatnya kita ketemulah di satu momen kelas 3 dan kita pagi semua tuh, masuk pagi semua. Lu 3A tadi bilang, dari 1I, 2I, 3 ke 3A gitu kan. Wih, pintar banget tuh gua nih. Anak gitu kan. Malah gue yang mental. Gue malah tuh 3H. Yang notabene ujung tuh kelas tuh. Kalau dulu sih dekat ini ya, dekat ruang komputer ya kalau 3H zamannya itu. Komputer ke 3H. Di 3A temen lu yang ada satu kelas tuh, yang gue inget siapa tuh? Dari mulai kelas 1I, 2I, 3A. Ada nggak yang 3 tahun berturut-turut tuh satu itu? Satu angkatan. Lupa gue ya, siapa ya? Kalau Salam sih, Pak Salam. Oh, Kelas 3-nya gue ingat sama lu. sama gua. Ya dari SD lagi kalau pas sama Dari SD lagi. Bapak pengacara. Tapi momen kita akrabnya gue lupa tuh, maksudnya kok kita bisa akrab ya dari mulai dari mana ya? Momen akrab sih mungkin dari motor juga ya. Dulu kan emang waktu SMP kelas 3 itu kan dulunya kelas 1 kelas 2 kan dilarang bawa motor sendiri. Iya. Kelas 3 itu dibebasin, jadi pada bawa motor, kadang bolos kita bareng sama motor. Kadang di hari-hari apa gitu, hari tertentu kadang kita kumpul sama anak cewek juga, kita jalan begading. Iya. Balapan gak karuan gitu kan. Iya, jalan-jalan itu padahal gue belum ada motor ya. Iya. Zaman itu kan gue belum ada motor. Ya kalau Ongo iya sih zamannya kelas 3 itu atau mulai di kelas 2 akhir lah. Iya. Mulai kelas 2 akhir itu akrab-akrabnya itu ya seinget gue juga di bengkel sih. Malah kitanya tuh dianggap akrabnya tuh mulai di bengkel ya. Iya. Di bengkel Itu kan salah satu teman juga ada kan, si Kumal kan memang satu tahun lalu dari SD gua sama dia, Iya. SMP bahkan STM juga gua sama dia. Iya, Jadi jadi situ kita akrabnya kan. iya di bengkel, malah di bengkel malah akrabnya sih ya. Dan satu circle sama abang-abang kita yang nongkrongnya di kampung. Iya, di kampung Legok, kampung Cadas gitu. Jadi abang-abang kita sering ngobrol, sering kongko di warung gitu kan. Nah, dia bawa lu, abang-abang gua juga dari Legok bawa gua gitu kan. Jadi sering diomongin lah, lu kenapa harus ada gap gitu, kenapa harus ada jarak gitu kan. Ya dari situ sih, ya kalau nggak salah ya, saya di bengkel, ya balap-balap juga, ya balap liar zaman itu, ya bercanda-bercandaan doang lah ya, bercandaan doang. Tapi kalau gue sih terus terang sampai sekolah menengah atas itu emang belum ada motor gitu, gawe gue baru punya gitu kan. Tapi sering diajak sama teman-teman kita gitu kan. Ya jadi saksi-saksinya mereka lah gitu kan. Tiga konyolnya di motor gitu gimana. Gue juga nggak punya motor abang gue juga gua bawa. Tapi waktu itu pertama kali dulu bawa motor sih, yang gua tahu sih Honda Prima sih Iya. Astrea Prima. Ya zaman itu ya. Udah ini dan kita udah mulai ada ekstrakurikuler di hari Minggu ya, nggak salah tuh. Minggu.
Ya di hari Minggu ada tambahan ekstrakurikuler kelas 3 ya. Kelas 3 jadi Minggu kita masuk. Ya tujuan gua mau pasti dong, tidak ingin belajarnya, tapi pengen mainnya gitu kan. Ya gua gitu ya nggak tahu kalau lu seingat sendiri. gua dari kelas 1 sampai kelas 3 gua masuk BP seminggu 2 kali bisa sekali sih masuk BP. Iya iya. Tau gua gitu kan sampai Kepanjangannya apa ya BP itu ya? tahu juga lupa. Sampai bosan kali guru BP ke gua, lu lagi. Iya udah. sih. Tapi alhamdulillah baik benar itu guru BP-nya. Ya zamannya kita mah ya dipukul penggaris, dipukul buku matematika yang tebalnya segini. Ya ini udah tebal lah ya gitu ya. Bukan sakitnya sih ya, Iya. malunya itu ya. Terutama ke teman-teman kita yang cewek gitu. Kesannya tuh gimana gitu ya. Apalagi kalau kita ya ketahuan kayak sekarang ngerokok gitu. Oh, itu sih udah paling paling pol sih. Ya justru itu makanya gua nggak terlalu ini sama cewek. Ya mungkin gua nyadar diri, gua Iya. orang Bandung, Iya orang sih. gua orangnya Baragajul, ya malah mungkin sih ada cewek yang Mau gitu. temen sama gua. Padahal, iya. padahal gua jadi gua mikirnya ada cuek aja udah. Ya padahal cewek-cewek juga ya nggak sepemikiran sama kita ya, maksudnya Iya. ada juga yang ya emang yang iya mungkin tipenya ke yang bad boy gitu ya. Bad boy bukan pemain cewek ya, maksudnya ke hal yang lain gitu ya, kayak berantem kayak apa. Jadi zaman itu kayaknya gimana gitu kan, kita punya pride sendiri ya. Kalau dipikir zaman sekarang kita ya udah segini ya kayaknya gua bego juga ya. Itu ngapain nih begitu gitu. Iya ya, kalau ketahuan ngerokok gitu, waduh nggak tanggung sih ya, rokok jenggot berapa batang di mulut kita di lapangan apa upacara suruh hormat bendera, udah deh kalau itu udah polisi seluruh kelas maksudnya tuh lihat gitu kelakuannya. Pokoknya kalau gua pribadi setahu gua kacau bener sih, kacau bener. Gua bolos, Heeh. gua masuk kayaknya Sabtu sama Senin doang kayaknya deh. Kebanyakan tuh ya, Iya. selain ada ulangan apa ya? Iya. Ada ulangan ya. Ya ada ulangan gua masuk. Ya sehari-harinya bolos aja gitu Oh. kan, berantem aja gitu kan. Iya, dan kadang juga kebanyakan dulu tuh di luar juga sih ya, sama sekolah lain juga tuh ada sering banyak trouble ini bocah gitu kan, sama sekolah lain gitu kan. Bahkan sama kampungan juga gua pernah disatuin, maksudnya pernah disamperin sama orang kampung. Ya gara-gara itu doang sih. Ya gitu. Pengaruhnya sih satu ya, zaman itu tau lah BOTI. Pengaruhnya itu doang udah. Kalau yang ngerti pasti tahu lah gitu kan. Kita nggak usah gamblangin bahas itulah. Masih ada pasalnya bro. Tapi alhamdulillah sekarang kita bisa clean, alhamdulillah gitu nggak kayak gitu lagi. Ya setiap orang bisa berubah lah makanya. Mungkin kita seru-seruan aja ngobrol kayak gini, bukannya membanggakan hal-hal yang kita lewatin dulu, enggak, malah kita sekarang lebih banyak istighfar kok ya. Kalau kita zaman dulu Malu. lebih malu ya, maksudnya ngapain gitu kan, maksudnya begitu-begitu. Jadi ya salah satunya tujuan konten ini itu Bang Ongo ya mudah-mudahan bisa menjadi tali silaturahmi yang dulunya pernah tersakiti sama kita gitu kan, ya sama gua pribadi, jadi bisa membuka pintu maaf yang seluas-luasnya ke tingkah laku kita zaman dulu, apalagi buat guru-guru ya yang begitu hebatnya repotnya ngurusin kita, lu mau jadi apa sih gitu kan, kesannya dulu gitu kan, ditanya ini nggak tahu, tanya itu nggak tahu. Ya gua juga mungkin kalau gua nggak ketolong dari segi olahraga ya mungkin nggak jadi apa-apa di itu gitu kan. Nah kelas Gua dulu juga sampai ada orang yang ngejamin gua nggak bakal lulus sekolah. Ada juga ya yang bilang lah gitu kan, lu nggak bakal lulus gitu nggak kan. bakal nyampe lu sampai ke lulus kan. Iya. Karena ya mungkin gua orangnya ya begitu gitu Iya. kan. Jadi gua optimis aja lah gitu kan. Ya, alhamdulillah sih sampai lulus. Dulu Iya, karena alhamdulillah. ujian itu kan gua yang nggak lulus itu komputer kayaknya gua. Iya. Komputer. Karena kita lebih memilih ada di lapangan bola basket dan lapangan sepak bola. Bahasa Inggris, bahasa Indonesia gua agama bagus semua. Padahal mah bahasa Inggris gua nggak becus. Tahu alap doang. Komputer gua kagak lulus. Iya. Terus gua di kelas 3 itu akrab sama basis Bonang cewek si Wita ya. Iya, Wita. Wita, Kiki, terus siapa sih? Hesti, Hesti ya. ya Winda. Banyak Banyak sih basis anak Bonang Bonang. tuh banyak. Yang dari kelas 1 sampai kelas 2 itu gua nggak akrab. Sama mereka itu gua nggak akrab, bahkan cuek. Iya. Pas kelas 3 Lu satu kelas.
Lupa juga ya. Dan salah satu yang dia sebut itu dia naksir. Seperti itulah. Dia naksir tuh pas kelas 3. Ya gua agak nget tuh ceritanya tuh. Dia naksir. Yang gue nggak nyangka kan begini ya, kalau dulu kan lihat basis Bonang tahu sendiri lah seperti apa kan gitu. Jadi kalau kita mau kenal apa mau dekat sama mereka kan yang ada kita minder ya, minder gitu kan. Ya nggak taunya kalau kita lihat sekilas aja, oh, sombong dia mah orang. Iya. Ya kan. Nanti kalau kita udah deket, udah tahu dia, Iya. ternyata baik juga. Iya. Ya enak aja ngobrolnya gitu. Ya betul bisa dibilang tak kenal makanya tak sayang begitu. Itu. Jadi karena kita malu dengan kelakuan kita sendiri yang sudah dijudge gitu. Jangan main sama anak itulah Badung dia mah gitu kan, bla 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 bla, itu jelek aja pokoknya mah gitu kan ya. Tapi kalau kita emang kita nggak ada maksud dan tujuan yang nggak baik gitu kan, ya mereka juga welcome gitu kan. Ngobrol juga ya udah. Welcome, baik di sempat main juga ke rumahnya, kerjain tugas. Iya ternyata nggak nyangka aja ternyata. Iya. Oh yang gua nyangka ini orangnya begitu ternyata bukan begitu loh. Baik lah, sebenarnya baik gitu kan. Rasakan kita aja gitu kan. Kitanya aja udah negatif duluan gitu kan. Nah, takut kita nggak diterima di circle-nya mereka gitu kan. Betul, Karena lu satu kelas ya waktu itu ya. Pernah kayaknya satu kelas. Ya akrab-akrabnya mungkin nggak bisa di kelas 3A kan kalau nggak salah. 3A kan cewek-ceweknya rata-rata IQ-nya tuh di atas rata-rata biasanya. Di atas gua semua. Yang itu udah pasti. Kalau itu udah pasti. Gua di bawah dia maksudnya begitu. Iya. Udah di atas kita semua lah gitu kan. Kalau kita kan hanya mengandalkan relasi. Kadang-kadang tuh mereka tuh kasihan ya ngasih input ke kita kan. Lu mau sampai kapan lu begini ya gitu sih. Zamannya kelas 3 SMP itu waktu itu udah bisa aware ke kita gitu, peduli sama kita. Lu mau kapan lu gitu kan. Belajar lu entar lu nggak lulus, orang tua lu gimana gitu kan. Ya mereka lebih aware gitu kesannya gitu. Kalau teman-teman cewek kita itu ditanya aja yang nggak pakai otak gitu kan, pakainya otak aja. Dulu gua sempat punya nama beda juga di kelas 3. Mungkin Pak Salam juga masih ingat kali ya. Dulu kelas 3 gua paling gede sama salah satu cewek basis PLP kayaknya. Oh iya Ririn ya? Bukan, Diken. Oh iya nih Ken langsung. Ririn kan kalau sebelah sininya ya kalau Ririn. Dia kan tinggi gede. Iya. Lah maksudnya tinggi kayak gua gitu. Gua dibilang apa? Papa mama sama dia. Sama anak-anak sekelas. Iya. Maksudnya dibilang papa mama itu ya paling gede di kelas itu. Iya, maksudnya gede berdua postur sama dia. tubuh ya, gede postur tubuh karena Mbak Niken, ibu pilot. Gua dibilang papa mama. Dia kan juga sempet parah juga gitu. Iya, ya zamannya itu sering ledek-ledekan lah ya. Ledek-ledekan. Sering Terus apa ya sering dikapal-kapalin, dipasang-pasangin Iya, lo sama ini lo sama betul. ini ya zamannya itu, zamannya mulai dari SD juga udah ada tuh kayak gitu tuh. Sampai ke SMP itu berlanjut ya. sendiri kan bocah kalau udah ledek kayak Iya, ngeledeknya tuh ya kalau kita lapor mental sih kalau zaman sekarang wah udah lapor Komnas HAM kayaknya perlindungan anak. Iya, cuman serunya zaman itu emang kalau kita gimana ya maksudnya gitu ya, bukan kita berarti asli membenarkan hal-hal seperti kayak gitu ya, tapi cuek aja ya mungkin insya Allah mungkin mentalnya kuat-kuat lah ya zaman itu, bukan berarti yang sekarang nggak kuat ya, cuman kalau yang sekarang mungkin ya itu peraturannya banyak banget dipakai gitu kayak Komnas HAM, perlindungan anak itu benar-benar banget dipakai gitu. Zaman kita kan ya jeger aja udah gitu kan, mau patah kayak itu apa menggaris gitu kan ya, cuman sekarang ya itu tingkat pendidikannya lebih maksimal lagi, lebih bagus lagi. Bukan dulu nggak bagus juga. Gue terus salah ngomong nih, ngomongin pendidikan nih. Ya dulu juga bagus, cuman mungkin lebih tegasnya aja gitu kan ke kita tuh sebagai ya karena kita juga murid-muridnya yang modelan kita kan nggak bisa dilembutin juga ya. Dilembutin kita ngelunjak, gitu dikasarin kita ngelawan. Ini kisahku, mana kisahmu?